Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mila Amelia Ulfa, NPM 192200059, akan mempresentasikan manfaat teknologi informasi dalam bimbingan dan konseling. Pengertian teknologi informasi. Teknologi informasi adalah seperangkat alat yang membantu seseorang bekerja dengan informasi dan melakukan tugas-tugasnya yang berhubungan dengan pemrosesan tertentu. Teknologi informasi tidak hanya sebatas pada teknologi komputer atau perangkat keras dan perangkat lunak yang juga digunakan memproses dan menyimpan informasi, melainkan juga mencakup teknologi komunikasi untuk mengirimkan informasi. Teknologi informasi adalah teknologi yang menggabungkan komputasi atau komputer dengan jalur komunikasi berkecepatan tinggi yang membawa data, suara, dan video. Dari ketiga pengertian di atas, maka pengertian teknologi informasi dapat disimpulkan bahwa teknologi informasi adalah gabungan antara teknologi komputer dan teknologi telekomunikasi yang memberikan informasi yang dibutuhkan oleh individu. Pengertian bimbingan dan konseling. Pelayanan konseling berasal dari Kamus Besar Bahasa Indonesia KBBI. Pelayanan adalah usaha melayani kebutuhan orang lain. Menurut Cavanaugh, konseling merupakan hubungan antara seorang penolong yang terlatih dan seseorang yang mencari pertolongan di mana keterampilan si penolong dan situasi yang diciptakan olehnya menolong orang untuk belajar berhubungan dengan dirinya sendiri dan orang lain dengan terobosan-terobosan yang semakin bertumbuh. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang pendidikan menengah dikemukakan bahwa bimbingan merupakan bantuan yang diberikan kepada peserta didik dalam rangka menemukan pribadi, mengenal lingkungan, dan merencanakan masa depan. Pelayanan konseling adalah suatu kegiatan antara seorang konselor yang terlatih dan konseli yang mencari pertolongan untuk melayani kebutuhan konseli agar konseli belajar untuk berhubungan dengan dirinya dan orang lain supaya kemampuan konseli berjalan secara optimal. Dapat disimpulkan bahwa bimbingan dan konseling merupakan layanan pemberian bantuan dari seorang yang ahli atau konselor pada klien atau konseli dalam rangka memandirikan konseli untuk kehidupan yang lebih baik. Awal mula masuknya teknologi informasi dan komunikasi dalam proses pelayanan bimbingan dan konseling, guru bimbingan dan konseling atau konselor bersama wali kelas dan guru mata pelajaran menjadi pendamping dalam setiap proses pembelajaran. Selain itu, untuk membimbing peserta didik dalam menentukan pilihannya secara mandiri dan mampu mengambil keputusan dengan mengikuti kemajuan zaman, maka pelayanan atau proses konseling pun mulai menggunakan sistem teknologi informasi untuk mempermudah komunikasi. Tujuan bimbingan dan konseling menggunakan teknologi informasi dan komunikasi dalam memberikan pelayanan yaitu easy to use, mudah digunakan, easy to manage, mudah diatur, simple, tidak rumit, dan dinamis. Manfaat teknologi informasi dalam bimbingan dan konseling. Manfaat teknologi informasi dalam bimbingan dan konseling. Komputer merupakan salah satu media yang dapat digunakan oleh konselor dalam proses konseling. Penggunaan komputer atau internet dapat dipergunakan untuk membantu siswa dalam proses pilihan karir sampai pada tahap pengambilan keputusan pilihan karir. Hal ini sangat memungkinkan karena dengan membuka internet maka siswa akan dapat melihat banyak informasi atau data yang dibutuhkan untuk menentukan pilihan studi lanjut atau pilihan karirnya. Maka penggunaan komputer atau internet adalah yang pertama, pemanfaatan internet untuk survei, mencari data, informasi atau dokumentasi elektronik yang berharga. Yang kedua, pemakaian email. Yang ketiga, proses konseling online. Fasilitas di internet dapat dipergunakan untuk melakukan testing bagi siswa. Tentu saja hal ini harus didasari pada kebutuhan siswa. Penggunaan komputer di kelas sebagai media bimbingan dan konseling akan memiliki beberapa keuntungan. Yang pertama, akan meningkatkan kreativitas, meningkatkan keingintahuan, dan memberikan variasi pengajaran hingga kelas akan menjadi lebih menarik. Yang kedua, konselor akan memiliki pandangan yang baik dan bijak terhadap materi yang diberikan.
Yang ketiga, akan memunculkan respon yang positif terhadap penggunaan email, tidak akan menimbulkan kebosanan. Selain penggunaan internet seperti yang telah diuraikan di atas, dapat dipergunakan pula software seperti Microsoft PowerPoint. Software ini dapat membantu konselor dalam menyampaikan bahan bimbingan secara lebih interaktif. Konselor dituntut untuk dapat menyajikan bahan layanan dengan mempergunakan imajinasinya agar bahan layanan tidak membosankan. Dalam program PowerPoint, melalui fasilitas ini, konselor dapat pula memasukkan gambar-gambar di luar fasilitas PowerPoint, sehingga sasaran yang akan dicapai menjadi lebih optimal. Media e-learning adalah metode belajar mengajar baru yang menggunakan media jaringan komputer dan internet. Tersampainya bahan ajar atau konten melalui media elektronik, otomatis bentuk bahan ajar juga dalam bentuk elektronik atau digital, dan adanya sistem aplikasi elektronik yang mendukung proses belajar mengajar. Kesimpulan, sistem teknologi informasi saat ini telah berkembang dengan sangat pesat sesuai dengan perkembangan zaman dan kebutuhan manusia yang semakin meningkat. Dengan adanya kemajuan teknologi informasi tersebut, manusia dengan mudah dapat mengakses informasi dari belahan dunia manapun dengan sangat cepat, sehingga kebutuhan manusia pun menjadi semakin cepat terpenuhi. Begitupun di dunia bimbingan konseling, perkembangan teknologi saat ini mempermudah para konselor untuk mengembangkan layanan konseling di masyarakat melalui internet ataupun media lainnya. Selain itu, juga bisa lebih mudah mengakses jasa layanan konseling tanpa tatap muka melalui telepon, dan jika ingin bertatap muka walaupun tidak bertemu secara langsung, kini sudah tersedia fasilitas video call yang memudahkan bagi klien dan konseling yang berjauhan. Kemajuan teknologi informasi tersebut juga sangat bermanfaat dalam bimbingan pendidikan. Bimbingan dan konseling sebagai salah satu aspek dalam pendidikan juga merasakan manfaat dari kemajuan teknologi informasi tersebut. Aplikasi yang sangat nyata adalah proses layanan bimbingan dan konseling sudah tidak harus dengan bertatap muka, melainkan bisa dengan menggunakan media informasi baik itu telepon maupun internet. Tetapi semua itu bukan tanpa masalah. Banyak sekali hambatan yang menjadi duri bagi kemajuan dunia bimbingan dan konseling. Salah satunya adalah sumber daya manusianya yang belum bisa memanfaatkan dengan baik kemajuan teknologi informasi, sehingga perlu sosialisasi kepada konselor maupun kepada konselir agar kedua belah pihak bisa sama-sama memanfaatkan media teknologi informasi. Ini daftar pustakanya. Sekian presentasi dari saya. Salah hilaf mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.